Gadis itu hanya membuat satu gerakan tangan di depan rumah. Di detik berikutnya semua barang di dalam rumah langsung tersimpan ke dalam gudang ruangannya. Melihat uang tunai dan beberapa kupon bahan makanan di tangannya, ia tak bisa menahan senyum saat membayangkan ekspresi terkejut keluarganya melihat rumah yang kosong. Lalu ia pun tertawa terbahak-bahak. Benar saja ketika ia lari kembali untuk mengintip, keluarganya sudah berdiri di depan pintu hanya berbalut selimut sambil memaki marah. Ternyata gadis itu berasal dari dunia modern. Hari itu ia baru saja begadang semalaman membaca novel. Saat hendak tidur sejenak, tiba-tiba dibangunkan oleh suara berisik dari tetangga sebelah. Saat ia menggerutu kesal, tiba-tiba tersadar karena dihantam sapu. Dengan marah ia langsung merebut sapu dari tangan tetangga. Tetangga itu pun langsung memanggil menantunya. Saat itulah gadis itu menyadari, ia ternyata telah masuk ke dunia novel yang semalam ia baca, dan kini menjadi karakter yang paling dibenci semua orang. Belum sempat berpikir, ayah dari tubuh asli yang ia huni sudah menendangnya keluar rumah. Tapi gadis dari dunia modern itu tidak tinggal diam. Ia langsung mengambil sabit yang tergeletak di tanah, berniat memberi pelajaran pada dua orang itu. Namun ia segera sadar, tubuh aslinya ini terlalu lemah. Sampai-sampai mengangkat sabit saja tak sanggup. Saat sang ayah hendak memukulinya, ia langsung lari keluar rumah tanpa ragu. Begitu melihat orang-orang desa, ia segera berteriak bahwa dirinya hampir dibunuh orang tuanya sendiri. Lalu ia masuk ke rumah kepala desa. Begitu masuk langsung pura-pura pingsan. Kepala desa pun panik. Tanpa pikir panjang langsung membawanya ke rumah sakit terbaik di kabupaten. Namun tiba-tiba neneknya datang bersama seluruh keluarga. Tanpa basa-basi langsung mencaci maki dirinya. Di saat itulah kakaknya muncul dan pura-pura membela. Padahal semuanya adalah bagian dari rencananya. Ibunya pun ikut memarahi gadis itu. Menuduhnya tak tahu sopan santun. Tapi gadis itu tak peduli. Karena ia tahu, kalau tidak membuat masalah ini besar, ia akan terus menjadi korban. Ia pun langsung menyatakan ingin melaporkan keluarga atas percobaan pembunuhan. Beruntung saat itu para pemimpin desa datang. Gadis itu tak menyia-nyiakan kesempatan. Langsung meminta bantuan mereka untuk melapor polisi. Mendengar itu para pemimpin desa segera menenangkannya. Bersumpah akan membantunya menegakkan keadilan. Lalu mereka memintanya mengungkapkan apa yang ia inginkan. Gadis itu tahu ini adalah momen penting bagi mereka untuk naik jabatan. Maka ia pun mulai menjalankan rencananya. Ia langsung berpura-pura lemah. Memanggil dokter yang sebelumnya sudah ia atur. Lalu pura-pura bertanya apakah dirinya akan segera meninggal. Dan apakah ia masih harus kembali kerja di rumah. Saat dokter menyinggung soal lukanya, ia langsung menuduh itu semua akibat kekerasan dari keluarganya. Dan menegaskan bahwa ia ingin memproses secara hukum. Mendengar itu keluarga pun langsung panik. Saat itulah ia mengajukan syaratnya. Ia ingin memutus hubungan dengan keluarga. Meminta mereka membayar seluruh biaya pengobatan. Juga kompensasi psikologis dan ganti rugi kerja. Terakhir ia menuntut agar diberikan tempat tinggal oleh pihak desa. Kalau tidak, ia akan melaporkannya ke polisi. Karena tak punya pilihan. Mereka pun menyetujui semua tuntutannya. Dan di saat itu, gadis itu menunjukkan senyum licik di wajahnya.